Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul aliyyil azim wa ballasanna bil habibil karim wa nahnu ala dzalika masyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa radaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang soleh-solehah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semua tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan mudah-mudahan juga sampai pada umat yang soleh hingga akhir zaman. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali dalam ngaji bareng kita, ngaji kitab Lubabul Hadis, yang berisikan di dalam kitab ini adalah sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutarakan kepada sahabat-sahabatnya pada waktu itu 1440 tahun yang lalu. Alhamdulillah, Allah pada saat ini mengizinkan pada kami, saya sendiri, untuk menyampaikan lagi sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan dengan disampaikan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengamalkan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan membahas, mengkaji Fadilatul Birrul Walidain, yaitu bab menerangkan fadilah berbuat baik pada orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua adalah orang yang paling berjasa di kehidupan ini, khususnya kepada manusia-manusia yang telah dilahirkannya. Orang tualah yang memberi pendidikan pada anak-anaknya di awal dan mengenalkan yang paling utama, mengenalkan siapa Rabbnya, siapa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah yang mengenalkan manusia jadi kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tualah yang sangat berjasa kepada kita, karena beliaulah dengan penuh keikhlasan mendidik, membina, dan juga mengarahkan anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses. Tidak sukses di dunia saja, tapi sukses dunia dan akhirat. Oleh karena itu, orang tua sangat berperan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, betapa mulianya orang tua, betapa mulianya kedua orang tua kita, ayah ibu kita, yang telah mendidik kita, membina, sehingga kita sekarang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Oleh karena itu, karena kebaikan orang tua,
Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita bahwa ada fadilah-fadilah keutamaan apabila kita berbuat baik pada orang tua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi informasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diucapkan kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi ridho walidi, ridho orang tua ada pada ridho orang tua. Jadi ridho Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua. Sebaliknya, wasaqutullah fi suduril walid. Dan sebaliknya, murka Allah Subhanahu wa taala juga murka orang tua. Oleh karena itu, kalau kita berbuat baik pada orang tua kita, Allah akan ridho. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila orang tua kita murka pada kita, nanti di yaumil kiamah nanti kita dimasukkan ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa hormat, patuh, dan taat pada orang tua. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda kembali, berbuat baiklah pada kedua orang tua kalian, ayah ibu kalian, maka nanti anak-anak kalian yang dilahirkan akan berbakti juga kepada engkau. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, birru aba'akum tabarakum abana'akum. Berbuat baiklah kepada kalian semua, kepada orang tua kalian sendiri, kepada ayah dan ibu kita. Maka niscaya nanti kalau punya anak kalian, anak-anak kalian juga akan berbuat baik kepada kalian. Wa'afu tapipu nisakum, dan jagalah putra-putri kalian dari jalan yang tidak menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang menuju neraka, jaga mereka semua. Jangan sampai berbuat maksiat dan berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipesankan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selanjutnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, kalau kita di pagi hari berbuat baik pada orang tua kita, kepada ayah ibu kita, maka akan dibukalah pintu-pintu surga baginya. Tapi sebaliknya, kalau sore hari kita tidak berbuat baik pada orang tua, dan orang tua murka pada kita, Allah akan buka pintu neraka jahanam kepada orang tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lahu abawani radiyani anhu aw haduma futihat lahu abawabul jannah. Siapa saja pada saat pagi hari dia berbuat baik pada orang tuanya, berbuat baik pada orang ibu kita, dan berbuat baik pada ayah kita, wa futihat lahu abwabul jannah, maka aku akan bukakan pintu surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Maka jangan menyakiti orang tua kita, maka berbuat baiklah di waktu pagi. Dan sebaliknya, waman amsa walahul abwani sakhitani alaihi aw ahaduma, siapa saja
yang memurkai sehingga murka orang tua kita, ayah kita atau ibu kita di waktu sore, futihas lahu abwabul jahannam. Maka kalau demikian, Allah akan bukakan pintu-pintu neraka jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jangan sakiti orang tua kita, sayangi mereka, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Nanti juga kalau orang tua kita ridho, Allah juga akan ridho. Kalau seandainya ayah ibu kita memanggil kita, jawab. Dan harus dijawab. Walaupun kita sedang sholat sunat, harus kita jawab. Kalau mereka memanggil kita, ayah ibu kita memanggil. Seperti sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta fi sholati fad'akal abuka wahibtu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian pada saat itu sedang sholat sunat, kemudian ayah kalian memanggil, maka jawablah panggilan ayahmu itu. Batalkan sholatnya dan panggil, jawab seruan ayah kamu. Demikian juga wa in da'atuka ummuka fahibha. Dan juga apabila kalian sedang sholat sunat, ibu kalian memanggil, jawablah panggilan ibu kalian. Inilah yang diajarkan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berbuat baik dalam keadaan dan kondisi apapun. Alhamdulillah. Kita diajarkan terus kebaikan dan kebaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita hari ini, anak-anak kita juga nanti akan berbuat baik kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, siapa saja orang yang menyakiti orang tuanya sendiri, mau ayahnya atau ibunya, maka dia nanti di akhirat nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aza walidayhi au aza ahaduhuma yadkhulul nar. Siapa saja orang yang menyakiti orang tua kalian atau salah satu di keduanya, ayahnya disakiti atau ibunya disakiti, yadkhulun nar, dia pasti akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jauhkanlah kita menyakiti orang tua kita sendiri. Berbuatlah baiklah terus pada orang tua kita sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa kalau ada orang senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatan anillahi ta'ala, ada dari sunnah qudsi, Allah berfirman dalam sunnah qudsi, qul, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia, sampaikanlah kepada mereka, siapa lil bari'u walidayhi, kepada orang yang senantiasa berbuat baik pada orang tuanya, baik ayahnya maupun ibunya, i'mal masita fa innallaha yaghfiru lak. Berbuat baiklah sesukamu, karena kau telah berbuat baik kepada orang tuamu, fa innallaha yaghfiru lak, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah
memberi ampunan kepada kalian yang senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berbuat baik saja sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa berbuat baik itu pada orang tua itu kifaratun, sebagai kifarat penebus dosa-dosa besar kita. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru walidaini kafaratun lil kabair. Berbuat baik pada orang tua itu, kedua ayah kita, atau juga berbuat pada ibu kita, kafaratun. Kafarat itu ada penebus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Hanya kita berbuat dosa-dosa kita gugur satu persatu. Tapi dosa kecil. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kalau ada makanan di meja kita, di rumah kita, makanan enak, tapi orang tua kita tidak makannya, orang tidak makan makanan yang enak yang kita simpan di rumah kita itu, maka nanti Allah tidak akan memberikan makanan yang lezat, yang enak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wadu'a ta'aman thayyiban fi baitihi, siapa saja yang meletakkan makanannya yang baik, yang enak, yang lezat fi baiti, di rumahnya, dan di rumahnya itu ada orang tuanya, waqlahu, dan kemudian kami memakannya, duna walidayhi, tetapi orang tua kalian tidak memakannya, maka Allah akan memberikan ahrama Allah Ta'ala lazida ta'amil jannah. Allah nanti tidak akan memberikan makanan yang lezat, makanan yang enak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya makanan, berbagilah dengan orang tua kita. Kita makan bersama-sama orang tua kita. Karena di situ ada keberkahan ketika kita makan bersama orang tua kita. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang soleh-solehah, itu adalah informasi-informasi yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda-sabdanya. Oleh karena itu, buat kita sekarang berbuat baik itu adalah harus kita utamakan. Bagaimana kalau kita sudah meninggal dunia orang tua kita, atau juga masih ada, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala seperti dengan doa untuk orang tua kita. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli, ya Allah, ampunilah kami, wali walidayya, dan juga ampuni kedua orang tua kita, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasihi kita ketika saya masih kecil. Jadi itu doa yang paling mujarab untuk supaya kita senantiasa berbuat baik kepada orang. Alhamdulillah. Ada lagi selain doa itu, ada guru-guru kami mengajarkan setiap hari untuk berbuat baik pada orang tua kita. Kita sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat birrul walidain 2 rakaat setiap hari. Kita harus melaksanakan sholat birrul walidain. Setelah itu, setelah sholat, dilanjutkan dengan doa. Pertama istighfar dulu, kemudian membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, baru berdoa, Allahumma firli, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira,
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau banyak antara kita punya orang tua laki-laki dan istri kita baca doanya, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Ya Allah, ampunlah kedua orang tua kami ya Allah. Jadi ampuni juga kedua orang tua kami yang lain ya Allah. Dan juga ampunilah orang tua kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang telah dicontohkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbuat baik pada orang tua kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan informasi dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi motivasi buat kita untuk tetap terus mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dengan doa orang tua tadi. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kalau kita senantiasa mendoakan mereka semua, orang tua kita doakan, ayah ibu kita doakan, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله لأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله.